Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang menonton channel Bunda Herawati Ripandingnya pada sehat-sehat, yang sakit disembuhkan, yang kena musibah semoga Allah cepat mengangkat dari segala musibah ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Berbarengan dengan musibah ujian itu Allah datangkan pertolongan ya. Karena jangan meminta pertolongan pada yang lain, pada manusia. Kalau pada manusia akan dapat, harus kita memberi imbalan ya, tidak ikhlas ya. Nih, Bunda tidak memberikan pola atau cara jahit ya. Hanya karena mau bulan puasa, Bunda hanya pengalaman ada yang melihat ya, curhat, melihat ada suami istri, kebetulan kan judulnya ini, di YouTube itu suka ada judulnya kakak ipar yang jahat. Masa Bun ada kakak ipar yang jahat? Nah, ini cerita ya. Ada suami istri, udah punya anak ya. Dia berapa tahun ya bahagia punya suaminya. Suaminya sangat sayang sama istrinya, sama anaknya ya. Segala keperluannya diperhatikan karena dia seorang suami yang berkarir bagus ya. Udah berapa tahun pernikahan, suatu waktu dia kena sakit, koma, yang ya sekitar baru pulang dari rumah sakit sekitar 3 bulanan ya. Yang menghabiskan uang kalau kita ini hampir 1 M. Tapi alhamdulillah suaminya sebelumnya dia ikut asuransi, makanya sangat perlu itu asuransi ya, untuk kesehatan, untuk sakit ya. Ada beberapa ya asuransi, jadi rumah sakit sebagian ditekel sama asuransi, sebagian ada bayar sendiri ya. Berapa persennya ya, mungkin 25%-nya ya. Nah, ceritanya bermula dari mulai sakit ini, masalah kakak ipar itu ingin ikut campur, langsung nanyain perusahaannya, nanyain gajinya, itu yang di itu berapa gajinya. Nah, mulai di rumah sakit itu katanya, sok ini gajinya perusahaannya saya tackle dulu, dan nanti akan saya bayarin untuk kalau rumah sakit itu dari saya katanya. Kamu mah udah aja, nanti kekurangannya akan saya kasih katanya, ceritanya ya. Kan anak itu yang curhat itu istrinya merasa dia tidak kerja, tidak punya uang ya. Ya silahkan diambil semua gajinya ya. Kirain dia akan membiayai, dia taunya sudah diambil ini hanya fitnah aja yang datang katanya. Tidak mau mengurus suami, saya yang membiayai suaminya, udah habis berapa M, catat. Jadi pengen ketawa ya kalau dengar, padahal untung si istrinya ini mengumpulkan kwitansi yang di dokter ya. Jadi yang dikeluarkan sama dia itu hanya berapa persennya ya. Dia ngebantu. Tapi dibalik ngebantu itu gaji suaminya diambil. Kan suaminya punya rekan ini ya, usaha yang pada nyumbang-nyumbang. Mestinya yang nyumbang-nyumbang tuh lihat istrinya ya. Kepada istrinya gaji itu dikasihan kepada istrinya. Yang si rekan-rekannya tuh nyumbang tuh kepada kakak iparnya, kakak iparnya seorang laki-laki. Segala gajinya dikasihin sama kakak iparnya. Jadi istrinya tidak dapat apa-apa. Kasihan ya, untung hanya ada seseorang menolong dia dari gajinya. Tadinya mau diambil sama kakak semua. Terus kalau mau diambil semua,
dia akan makan apa dengan anaknya ya, karena anaknya masih sekolah. Jadi dia tidak punya hati. Nah kemarin-kemarin dia kan udah pulang, suaminya udah dia yang ngirim terapi, yang ngirim apa, tapi dari gaji suaminya yang diambil. Tapi ngomong ke orang lain, saya sudah habis segini miliar katanya. Padahal kalau diperhitungkan dia nggak menyumbang sedikit pun, karena banyak yang menyumbang sama dia ratusan juta ya. Nah kemarin karena udah mulai sembuh ya, ini si dia berpikir, si istrinya ini dibiayain sama uang suami, tapi dia aku ke orang lain, istrinya tidak mengurus katanya, saya yang mengurus keperluannya, maka dia berontak, baru nyadar. Terus di kamarnya dipakai apa tuh, apa yang namanya CCTV. Maksudnya apa? Dia pengen tahu privasi orang lain, makanya dia berontak, itu dimatiin. Dia marah katanya, menghina, dasar wanita pengeretan. Jadi memfitnah itu wanita pengeretan, wanita ingin menguasai harta. Padahal mulai nikah dengan dia itu dia tidak punya apa-apa. Hanya pas mau nikah, ya dia emang ini beli rumah katanya. Ya taunya dia si iparnya itu sama kakak suaminya, karena tidak mau lagi diurus sama kakak iparnya, marah, diusir, kamu harus pergi dari rumah itu karena dan kamu itu suami kamu akan dibawa sama dia. Masa kan yang berhak itu istrinya ya. Tapi karena Allah, makanya jangan takut ya dalam kita dijahatin orang, karena sebelumnya udah ada firasat. Ini yang curhat ini dia meminta perlindungan kepada yang melindungi dia. Pokoknya saya dibeginiin sama kakak ipar saya, ya apa perlindungan hukum ya, kata yang dari hukum ya biarin aja, liatin aja sampai di mana. Nah pas terakhir mau ngusir, mau datang ke rumah, si yang curhat ke Bunda itu menelepon ke yang minta perlindungan. Yang diminta perlindungan datang menjaga rumahnya. Ya, mungkin dia tahu ada yang menjaga, jadi tidak datang ya sampai sekarang. Alhamdulillah dengan meminta perlindungan ya, dia tidak berani lagi. Jadi untuk yang merasa terancam kejahatan dari siapapun ya, coba datang minta perlindungan ya. Kebetulan anakku tidak bayar ya, digratiskan katanya ya, semacam kalau di pemerintah mah perlindungan yang Komnas HAM ya, tapi ini bukan ya, untuk dia wakil rakyat ya. Merasa Allah itu baik ya, dalam keadaan dia kena ujian, suaminya sakit, dipitnah, ini ngegrup kakak ipar, teman-temannya, yang kantor aja yang dekat, gaji ngikut, gajinya diambil. Tapi Allah selalu menolong orang yang teraniaya ya. Dia dapat pertolongan lagi keuangan, alhamdulillah. Suaminya persiapan asuransi ya, jadi tidak sampai jatuh ya, karena ada pertolongan dari orang baik ya. Jadi jangan takut ya untuk yang kena kejahatan orang, nggak akan lama akan terlihat suatu waktu.
dia sudah menghina karena kamu tidak bisa apa-apa, mau dari mana uang. Padahal dia juga bilang, kan itu uang suamiku, bukan sumbangan. Mestinya merasa kaya itu menyumbang adiknya yang sakit, bukannya mengambil gaji adiknya. Tapi hanya modus, katanya saya yang mengurus. Dia tidak mengurus suaminya, padahal itu uang dari suaminya. Jadi menasehati untuk kakak ipar yang jahat, punya hati. Nih hati dipakai. Katanya kaya raya, tapi ngambil hak adiknya, mengambil hak iparnya, anaknya. Malahan yang terakhir kemarin mau mengusir dari rumah, katanya kamu pergi dari rumah itu, katanya, dan suami kamu akan aku bawa. Mungkin kamu lihat karena dia punya uang, sebelum sakit kan dia sebagai direktur ya, tapi Allah menolong. Cepat yang ininya menelpon untuk minta perlindungan. Udah dilaporkan, jadi kalau ada apa-apa tinggal ini nanti. Yang sedih udah ini sedih. Jadi kalau ada apa-apa dia sudah melaporkan ke perlindungan. Jadi dia nggak berani sekarang mengganggu adik iparnya. Suaminya juga setuju, katanya, meskipun dia lagi sakit itu ada ini, kakak kamu gini-gini, itu saya manggil ini, setuju. Jadi terus kamu mau ikut enggak ke kakak kamu? Dia enggak mau. Jadi kalau apa-apa, suaminya bilang gitu karena belum bisa ngomong ya. Mudah-mudahan minta doanya dari seluruh ya. Suaminya sakit lagi, sedih ya. Kembali lagi seperti biasa, karena dia orang baik. Waktu hidupnya dia banyak menolong orang, dia banyak menolong pegawai-pegawai yang butuh uang, dia kasih. Istrinya juga banyak berbagi ke anak yatim, ke saudara, ke orang tua. Dia soleh ya, banyak menolong ya. Jadi Allah turunkan pertolongan. Dari dalam ujian itu bersamaan dia menolong ya, ada penolong melalui manusia baik ya. Terima kasih ya untuk yang telah menolong orang yang kena kesusahan ya. Dia meskipun dalam keadaan susah tidak minta pertolongan kepada siapapun. Meskipun suaminya dulunya direktur ya. Jadi begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.